5156. Ketika Yang Kai meninggalkan wilayah hitam, dia hanya seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6. Selama lebih dari 100 tahun sekarang, bahkan jika dia cukup beruntung untuk menerobos ke Orde ke-7 di medan perang tinta, dia hanya Orde ke-7 yang baru dipromosikan. Itu mirip dengan situasi Chang Zhou. Keduanya baru saja menembus Orde ke-7, tetapi kesenjangan kekuatan di antara mereka begitu besar sehingga mengejutkan para pendatang baru. Chang Zhou masih berjuang, tetapi di bawah belenggu hukum luar angkasa, seolah-olah dia telah dibuang ke ruang waktu lain. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu tidak berguna. Yang Kai tidak segera membubarkan kekuatan tinta di tubuhnya dan malah berkata, jarang melihat murid tinta hitam sekarang, tapi saya yakin semua orang telah mendengar bahwa jika murid tinta hitam tidak menggunakan kekuatan tinta, dia tidak berbeda dari seorang kultivator biasa. Jadi jika seorang kultivator bertinta dan tidak membuat gerakan apapun, hampir tidak mungkin untuk diselesaikan. Petik 2. Untuk menahan erosi kekuatan tinta, nenek moyang kita hanya memiliki satu jalan yang harus diambil, dan itu adalah memutuskan semua hubungan dengan kekuatan tinta. Ketika kekuatan tinta mengikis alam semesta kecil, mereka harus memotong wilayah alam semesta kecil yang terkikis untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini juga alasan mengapa semua orang telah melihat Open Heaven Stage Orde ke-5 di Blue Sky Pass. Ketika mereka datang ke medan perang tinta, mereka sama denganmu, setidaknya Orde ke-6. Namun, memotong wilayah alam semesta kecil sangat berisiko, dan mudah bagi mereka untuk jatuh kelas dan kehilangan prospek masa depan mereka. Selain itu, metode ini hanya dapat digunakan sekali atau dua kali, dan semakin sering mereka memotong alam semesta kecilnya, semakin tidak stabil fondasi mereka, sampai mereka benar-benar tidak dapat menahannya dan hanya bisa mati untuk menghindari menjadi murid tinta hitam. Petik 2. Bagi leluhur, menjadi murid tinta hitam bahkan lebih menakutkan daripada kematian, karena begitu seseorang menjadi murid tinta hitam, mereka akan menjadi antek-antek klan tinta hitam dan melawan klan mereka sendiri, jadi mereka lebih baik mati daripada menjadi murid tinta hitam dengan begitu mudah. Namun, hidup tidak sebaik yang diharapkan. Selalu ada alasan seperti itu. Setelah setiap pertempuran besar, akan ada banyak manusia yang tidak pasti yang akan terkikis oleh kekuatan tinta dan menjadi murid tinta hitam. Petik 2. Tapi sekarang, ras manusia saya memiliki metode untuk menahan erosi kekuatan tinta. Saat dia berbicara, Yang Kai mengeluarkan pil roh. Ketika Blue Sky Pass menjelajahi alam rahasia, kami cukup beruntung untuk mendapatkan resep pil kuno. Di bawah kepemimpinan dua Grandmaster Agung Alkimia di Blue Sky Pass, kami dapat menyimpulkan resep untuk pil pengusir tinta hitam, yang ada di tangan saya. Menelannya akan memungkinkan Anda untuk menahan erosi kekuatan tinta untuk jangka waktu tertentu, memungkinkan Anda untuk menghilangkan sejumlah kekuatan tinta. Namun, pil ini juga memiliki keterbatasan. Jika Anda benar-benar menjadi murid tinta hitam, itu tidak akan berpengaruh apapun, jadi ketika Anda bertarung dengan klan tinta hitam, Anda tidak boleh mengandalkannya. Anda harus berhati-hati ketika Anda seharusnya. Petik 2. Segera, seseorang bertanya, Kakak Yang, menurut apa yang Anda katakan, tidak ada gunanya bagi kakak senior Chang Zhou untuk mengambil pil pengusir tinta hitam sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Yang Kai tersenyum, saya punya metode lain untuk menghadapinya. Mengatakan demikian, tangan kiri dan kanannya tiba-tiba menyala dengan cahaya kuning dan biru. Saat dia menyatukan kedua telapak tangannya, cahaya putih bersih menerangi ruang di sekitarnya, menyelimuti Chang Zhou dalam cahaya yang menyilaukan. Ekspresi kesakitan muncul di wajah Chang Zhou saat dia berjuang. Kekuatan tinta di tubuhnya dimurnikan dan dengan cepat menjadi tenang. Ini adalah cahaya pemurnian, pada dasarnya dapat membubarkan kekuatan tinta. Itu bisa dikatakan sebagai musuh terbesar dari Ing Force. Para pendatang baru berteriak pelan, banyak dari mereka jelas sangat tertarik pada cahaya pemurnian ini. Jika mereka bisa mempelajari teknik ini, mereka tidak perlu lagi takut akan korosi dari kekuatan tinta. Yang Kai tidak memberitahu mereka bahwa dialah satu-satunya yang bisa menggunakan teknik rahasia ini. Setelah mereka tinggal di medan pertempuran tinta untuk waktu yang lama, mereka secara alami akan memahaminya melalui cara lain. Namun, ada juga beberapa pendatang baru yang berpartisipasi dalam insiden wilayah hitam dan memiliki pemahaman tentang cahaya pemurnian. Lagi pula, di penjara hitam, Yang Kai juga menggunakan teknik ini untuk membantu banyak murid tinta hitam membubarkan kekuatan tinta mereka. Dia menoleh ke Chang Zhou dan berkata, kamu seharusnya meminta bantuanku sesegera mungkin. Sebelum cahaya pemurnian dan pil pengusir tinta hitam muncul, erosi kekuatan tinta adalah masalah yang tidak terpecahkan bagi ras manusia. Bahkan jika Master Orde ke-8 terkikis,
mereka harus menyerah pada fondasi alam semesta kecil mereka, apalagi Orde Ketujuh yang baru dipromosikan. Petik 2. Dahi Chang Zhou meneteskan keringat dingin saat dia berkata dengan ketakutan yang tersisa, "Saudara senior benar, saudara muda terlalu ceroboh." Yang Kai mengangguk dan berseru, "Ayo pergi." Kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka, tetapi karena kapal terbang telah dihancurkan dalam konflik antara Yang Kai dan Chang Zhou, semua orang hanya bisa terbang ke kam utama pos terdepan. Untungnya, mereka tidak jauh dari kam utama pos terdepan, jadi mereka hanya perlu menghindari beberapa awan tinta hitam skala besar. Bagi Yang Kai, bukan karena dia ingin menekan arogansi Chang Zhou, tetapi sebagai orang yang bertanggung jawab atas upacara penyambutan ini, adalah tugasnya untuk mengajari para pendatang baru tentang bahaya kekuatan tinta, memungkinkan mereka untuk menyaksikan bahaya dari Ink Force dengan mata kepala sendiri. Setelah insiden dengan Chang Zhou ini, tidak ada yang berani memandang rendah klan tinta hitam lagi. Grandmaster yang merepotkan dan Yang Kai berjalan berdampingan, menggunakan Divine Sense-nya untuk mengirim pesan, "Wah, keluarga mana yang mengembangkan cahaya pemurnian itu? Apakah sulit untuk berkultivasi?" Petik 2. Yang Kai agak terdiam. Dia tidak mengira Grandmaster yang bermasalah akan tertarik pada cahaya pemurnian ini. Grandmaster harus tahu bahwa teknik rahasia ini tidak dapat dikultivasikan. Bahkan saya tidak dapat memahami sumber teknik rahasia ini. Grandmaster yang merepotkan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Jika itu masalahnya, bagaimana Anda bisa melakukannya?" Yang Kai berkata, "Ini adalah karya Sun's Burning Shine dan Moon's Nether Glimmer." Setelah menjelaskan sebentar, Grandmaster yang merepotkan menunjukkan ekspresi penyesalan, "Jadi begitulah." Dengan kata lain, hanya Anda yang dapat menggunakan teknik rahasia ini, tidak ada orang lain yang dapat mengolahnya. Benar, meskipun ada banyak dari mereka, semuanya adalah Orde ke-6 ke atas, jadi kecepatan mereka secara alami tidak lambat. Lebih dari sebulan kemudian, kam utama pos terdepan sudah terlihat. Sepanjang jalan, meskipun antusiasme para pendatang baru untuk membunuh klan tinta hitam masih tinggi, mereka telah kehilangan kesombongan awal mereka. Ini adalah hal yang baik, sebagaimana seharusnya untuk kasus klan tinta hitam. Kedatangan pendatang baru tidak menimbulkan banyak kegemparan. Tidak banyak orang yang 5156. Ketika Yang Kai meninggalkan wilayah hitam, dia hanya seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-6. Selama lebih dari 100 tahun sekarang, bahkan jika dia cukup beruntung untuk menerobos ke Orde ke-7 di medan perang tinta, dia hanya Orde ke-7 yang baru dipromosikan. Itu mirip dengan situasi Chang Zhou. Keduanya baru saja menembus Orde ke-7, tetapi kesenjangan kekuatan di antara mereka begitu besar sehingga mengejutkan para pendatang baru. Chang Zhou masih berjuang, tetapi di bawah belenggu hukum luar angkasa, seolah-olah dia telah dibuang ke ruang waktu lain. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu tidak berguna. Yang Kai tidak segera membubarkan kekuatan tinta di tubuhnya dan malah berkata, "Jarang melihat murid tinta hitam sekarang, tapi saya yakin semua orang telah mendengar bahwa jika murid tinta hitam tidak menggunakan kekuatan tinta, dia tidak berbeda dari seorang kultivator biasa. Jadi jika seorang kultivator bertinta dan tidak membuat gerakan apapun, hampir tidak mungkin untuk diselesaikan." Petik 2. Untuk menahan erosi kekuatan tinta, nenek moyang kita hanya memiliki satu jalan yang harus diambil, dan itu adalah memutuskan semua hubungan dengan kekuatan tinta. Ketika kekuatan tinta mengikis alam semesta kecil, mereka harus memotong wilayah alam semesta kecil yang terkikis untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini juga alasan mengapa semua orang telah melihat Open Heaven Stage Orde ke-5 di Blue Sky Pass. Ketika mereka datang ke medan perang tinta, mereka sama denganmu, setidaknya Orde ke-6. Namun, memotong wilayah alam semesta kecil sangat berisiko, dan mudah bagi mereka untuk jatuh kelas dan kehilangan prospek masa depan mereka. Selain itu, metode ini hanya dapat digunakan sekali atau dua kali, dan semakin sering mereka memotong alam semesta kecilnya, semakin tidak stabil fondasi mereka, sampai mereka benar-benar tidak dapat menahannya dan hanya bisa mati untuk menghindari menjadi murid tinta hitam. Petik 2. Bagi leluhur, menjadi murid tinta hitam bahkan lebih menakutkan daripada kematian. Karena begitu seseorang menjadi murid tinta hitam, mereka akan menjadi antek-antek klan tinta hitam dan melawan klan mereka sendiri, jadi mereka lebih baik mati daripada menjadi murid tinta hitam dengan begitu mudah. Namun, hidup tidak sebaik yang diharapkan. Selalu ada alasan seperti itu. Setelah setiap pertempuran besar, akan ada banyak manusia yang tidak pasti yang akan terkikis oleh kekuatan tinta dan menjadi murid tinta hitam. Petik 2. Tapi sekarang, ras manusia saya memiliki metode untuk menahan erosi kekuatan tinta. Saat dia berbicara,
Yang Kai mengeluarkan pil roh. Ketika Blue Sky Pass menjelajahi alam rahasia, kami cukup beruntung untuk mendapatkan resep pil kuno. Di bawah kepemimpinan dua Grandmaster Agung Alkimia di Blue Sky Pass, kami dapat menyimpulkan resep untuk pil pengusir tinta hitam, yang ada di tangan saya. Menelannya akan memungkinkan Anda untuk menahan erosi kekuatan tinta untuk jangka waktu tertentu, memungkinkan Anda untuk menghilangkan sejumlah kekuatan tinta. Namun, pil ini juga memiliki keterbatasan. Jika Anda benar-benar menjadi murid tinta hitam, itu tidak akan berpengaruh apapun, jadi ketika Anda bertarung dengan klan tinta hitam, Anda tidak boleh mengandalkannya. Anda harus berhati-hati ketika Anda seharusnya. Petik 2. Segera, seseorang bertanya, Kakak Yang, menurut apa yang Anda katakan, tidak ada gunanya bagi kakak senior Chang Zhou untuk mengambil pil pengusir tinta hitam sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Yang Kai tersenyum, saya punya metode lain untuk menghadapinya. Mengatakan demikian, tangan kiri dan kanannya tiba-tiba menyala dengan cahaya kuning dan biru. Saat dia menyatukan kedua telapak tangannya, cahaya putih bersih menerangi ruang di sekitarnya, menyelimuti Chang Zhou dalam cahaya yang menyilaukan. Ekspresi kesakitan muncul di wajah Chang Zhou saat dia berjuang, kekuatan tinta di tubuhnya dimurnikan dan dengan cepat menjadi tenang. Ini adalah cahaya pemurnian, pada dasarnya dapat membubarkan kekuatan tinta. Itu bisa dikatakan sebagai musuh terbesar dari Ing Force. Para pendatang baru berteriak pelan, banyak dari mereka jelas sangat tertarik pada cahaya pemurnian ini. Jika mereka bisa mempelajari teknik ini, mereka tidak perlu lagi takut akan korosi dari kekuatan tinta. Yang Kai tidak memberitahu mereka bahwa dialah satu-satunya yang bisa menggunakan teknik rahasia ini. Setelah mereka tinggal di medan pertempuran tinta untuk waktu yang lama, mereka secara alami akan memahaminya melalui cara lain. Namun, ada juga beberapa pendatang baru yang berpartisipasi dalam insiden wilayah hitam dan memiliki pemahaman tentang cahaya pemurnian. Lagi pula, di penjara hitam, Yang Kai juga menggunakan teknik ini untuk membantu banyak murid tinta hitam membubarkan kekuatan tinta mereka. Dia menoleh ke Chang Zhou dan berkata, kamu seharusnya meminta bantuanku sesegera mungkin. Sebelum cahaya pemurnian dan pil pengusir tinta hitam muncul, erosi kekuatan tinta adalah masalah yang tidak terpecahkan bagi ras manusia. Bahkan jika Master Orde ke-8 terkikis, mereka harus menyerah pada fondasi alam semesta kecil mereka, apalagi Orde ke-7 yang baru dipromosikan. Petik 2. Dahi Chang Zhou meneteskan keringat dingin saat dia berkata dengan ketakutan yang tersisa, saudara senior benar, saudara muda, 5157. Yang Kai tidak tahu siapa yang telah menangkap Tuan Feodal ini, tetapi untuk dapat menangkap Tuan Feodal seperti itu harus menjadi Open Heaven Orde ke-8. Selain itu, penelitian orang tua itu melibatkan cahaya pemurnian, jadi itu bukan masalah kecil. Mampu melanjutkan dengan sangat lancar secara alami berarti dia telah memperoleh persetujuan dari Zhong Liang dan yang lainnya. Yang Kai sebenarnya sangat menantikannya, karena jika penelitian lelaki tua itu benar-benar berhasil, ras manusia akan dapat menggunakan artefak yang kuat dalam perang melawan klan tinta hitam, dan dia sendiri akan mampu mengungkap lapisan belenggu. Selama bertahun-tahun perang yang tak terhitung jumlahnya di Ing Battlefield, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Ras manusia mengandalkan berbagai lintasan gunung mereka untuk menahan serangan pasukan klan tinta hitam, sehingga menyulitkan klan tinta hitam untuk menembus pertahanan ras manusia dan menyerang 3000 dunia. Di sisi lain, meskipun klan tinta hitam telah menderita kerugian besar dalam pertempuran sebelumnya, ras manusia tidak memiliki cara untuk memusnahkan mereka, dan selama mereka memiliki sarang tinta hitam dan sumber daya yang cukup, mereka dapat dengan cepat memulihkan kekuatan dan menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balasan. Ini adalah keseimbangan yang telah dipertahankan di medan perang tinta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kedatangan Yang Kai, sampai batas tertentu, merusak keseimbangan ini. Dia telah membawa cahaya pemurnian, formasi alam semesta, dan pil pengusir tinta hitam, memungkinkan Blue Sky Pass mendapat dukungan untuk ekspedisi, mencapai pencapaian yang gagal dicapai oleh leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Meski begitu, ekspedisi itu menemui jalan buntu. Di bawah peningkatan perlawanan dari klan tinta hitam, mereka tidak lagi dapat maju dan terpaksa berhenti di depan kamp utama. Dengan kedatangan Grandmaster yang bermasalah, mungkin dia akan dapat mengubah situasi sekali lagi. Tentu saja, ini baru tahap awal penelitiannya. Sebenarnya ada beberapa Grandmaster Agung pemurnian artefak di antara ras manusia, masing-masing pas memiliki setidaknya 2 atau 3 dari mereka. Dalam hal keterampilan pemurnian artefak, Grandmaster yang merepotkan hanya setara dengan orang-orang ini, tidak ada dari mereka yang lebih kuat dari yang lain. Namun, pemikiran dan perspektifnya berbeda,
memungkinkan dia untuk memiliki perspektif yang berbeda dari Grandmaster Agung pemurnian artefak lainnya tidak lama setelah tiba di medan perang tinta. Dengan kata-kata lelaki tua itu sendiri, semua Grandmaster Agung pemurnian artefak di medan perang tinta telah hidup seperti anjing untuk waktu yang lama. Semuanya fokus pada pertahanan, jadi semuanya fokus pada bagaimana menstabilkan pertahanan artefak istana dan bagaimana mengurangi hilangnya prajurit manusia. Orang tua itu berbeda. Meskipun dia sudah tua, dia hanya berada di medan perang tinta untuk waktu yang singkat, sehingga dapat dikatakan bahwa dia adalah orang baru. Seorang pria baru memiliki semangat dan kemauan baru. Idenya adalah bahwa pertahanan terbaik adalah serangan terbaik. Jadi bagaimana jika pertahanannya kuat? Jika dia tidak bisa membunuh klan tinta hitam, itu tidak akan ada artinya. Justru karena ide unik inilah dia mengembangkan ide untuk mempelajari tombak ilahi pemecah kejahatan. Tentu saja, ini juga terkait dengan Yang Kai yang menampilkan cahaya pemurnian di depannya dalam perjalanannya untuk menyambut para pendatang baru. Yang Kai telah mengatakan sesuatu yang dia sendiri mungkin tidak sadari, tetapi itu adalah sesuatu yang telah dibawa ke hati oleh Grandmaster yang menyusahkan. The Purifying Light adalah musuh terbesar dari Ink Force. Karena itu adalah musuh bebuyutan mereka, mengapa tidak memanfaatkannya dengan baik? Cahaya pemurnian hanya dapat digunakan oleh Yang Kai, tetapi jika dilengkapi dengan teknik pemurnian artefak, itu mungkin dapat memungkinkan orang lain untuk menggunakan cahaya pemurnian pada saat-saat kritis. Dengan pemikiran ini dalam pikiran, Evil Breaking Divine Lens muncul. Hal ini juga didukung oleh Zhong Liang dan yang lainnya. Tuan feodal klan tinta hitam yang dipenjara di sini ditangkap secara pribadi oleh Zhong Liang. Sebenarnya, ini bukan tuan feodal pertama yang ditangkap. Sebelum ini, ada banyak tuan feodal lainnya, tetapi mereka semua telah disiksa sampai mati oleh penelitian orang tua itu. Ayo, ikuti aturan lama. Ini adalah tombak ilahi pemecah kejahatan yang telah dimodifikasi oleh tuan tua ini setelah mempertimbangkan dengan cermat. Lakukan yang terbaik untuk menyegel cahaya pemurnian di dalam, kata Grandmaster yang merepotkan sambil menyerahkan artefak sepanjang 3 zang kepada Yang Kai. Yang Kai mengambilnya dan meliriknya, apakah itu akan berhasil, Pak Tua? Saya harap itu tidak meledak seperti terakhir kali. Petik 2. Karena tombak ilahi pemecah kejahatan digunakan untuk berurusan dengan klan tinta hitam, itu secara alami harus disegel dengan cahaya pemurnian, seperti bagaimana Yang Kai menyegelnya di kapal perang mengusir tinta hitam. Namun, expelling Black Ink Battleship sangat besar, jadi selama spirit array diatur dengan benar, menyegelnya tidak akan sulit. The Evil Breaking Divine Lens berbeda. Itu adalah artefak panjang 3 zang yang bisa menampilkan kemampuan ilahi dalam 1 inci persegi. Tidak hanya memiliki efek cahaya pemurnian, tetapi juga memiliki tingkat kematian tertentu. Ini membutuhkan tingkat keterampilan yang sangat tinggi dalam artefak refining. Jika bukan karena ini, pemurni artefak tingkat Grand Great Master seperti Grandmaster yang bermasalah tidak akan gagal untuk mempelajarinya begitu lama. Setiap kali dia bereksperimen dengannya, akan selalu ada semacam masalah. Itu tidak memuaskan, dan terakhir kali itu bahkan lebih konyol. Yang Kai baru saja menyegel cahaya pemurnian di dalam ketika Evil Breaking Divine Lens tiba-tiba meledak, menyebabkan wajah Yang Kai tertutup debu. Sekarang Yang Kai telah mengungkit masa lalu, Grandmaster yang merepotkan segera memelototinya, tentu saja tidak apa-apa, mengapa tidak? Anak nakal, jangan bertele-tele. Anda harus tahu bahwa sekali hal kita ini berhasil, namanya akan tercatat dalam sejarah selama 100 generasi. Ketika klan tinta hitam benar-benar hancur, Anda dan orang tua ini akan dapat mengambil setengah dari kredit. Mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun dan saling mengenal dengan baik, jadi mereka tidak memiliki terlalu banyak keraguan saat berbicara satu sama lain. Yang Kai secara alami memahami pentingnya tombak ilahi pemecah kejahatan, jadi dia tidak membuang waktu lagi dan malah mengaktifkan cahaya pemurnian ke arahnya. Dalam keadaan normal, setelah cahaya pemurnian diaktifkan, kecuali Yang Kai sengaja menekannya, perlahan-lahan akan menghilang. Bagaimanapun, sebenarnya, cahaya pemurnian adalah manifestasi energi. Di luar, itu seperti cahaya putih, tetapi kenyataannya tidak. Di bawah bimbingan Yang Kai yang disengaja, cahaya putih yang menyilaukan perlahan mengalir ke Evil Breaking Divine Lens. Artefak ini memiliki ruang tertutup kecil di dalamnya yang telah dipelajari dan ditingkatkan dengan cermat oleh Grandmaster yang bermasalah. Tuan feodal klan tinta hitam di dekatnya tiba-tiba menjadi gelisah, matanya melebar saat dia menatap cahaya putih, berjuang mati-matian. Jika seseorang mengamati dengan cermat, mereka akan dapat dengan jelas melihat ketakutan di matanya. Cahaya pemurnian adalah musuh dari kekuatan tinta,
Jadi meskipun Tuan Feodal klan tinta hitam tidak tahu apa cahaya putih ini, dia secara naluriah merasakan ancaman yang diberikan kepadanya. Apakah itu Yang Kai atau Grandmaster yang merepotkan? Tak satu pun dari mereka terkejut dengan situasi ini. Tuan Feodal yang telah ditangkap semuanya bereaksi seperti ini ketika mereka melihat cahaya pemurnian. Pada saat ini, kedua pikiran mereka terfokus pada Evil Breaking Divine Lens. Di bawah pengawasan ketat dari dua pasang mata, cahaya pemurnian perlahan menghilang dan dituangkan ke dalam tombak ilahi pemecah kejahatan. Setelah cahaya benar-benar menghilang, Grandmaster yang merepotkan akhirnya menghela nafas lega. Kesuksesan itu tidak meledak seperti terakhir kali ketika cahaya pemurnian dituangkan ke dalamnya. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu untuk memperbaikinya, akhirnya efektif. Sekarang, saatnya untuk menguji efek dari tombak ilahi pemecah kejahatan ini. Memperbaiki tombak ini bukanlah tugas yang mudah. Meskipun panjangnya hanya 3 zang, itu menghabiskan banyak bahan dan juga membutuhkan banyak upaya dari Grandmaster yang bermasalah untuk memperbaikinya. Selama ini, semua kesulitan yang dia temui diselesaikan olehnya sendiri dan dia tidak pernah meminta bantuan siapapun. Dia tidak bisa meminta bantuan, penyuling artefak lainnya memiliki urusan mereka sendiri untuk diurus dan tidak ada dari mereka yang punya waktu untuk membantunya. Grandmaster yang merepotkan menatap Yang Kai, dengan tatapan yang mengatakan, apakah kamu ingin melakukannya, atau aku? Yang Kai menimbang Evil Breaking Divine Lens di tangannya dan berkata, biarkan aku. Grandmaster yang merepotkan mengangguk dan mengganti segel tangannya, menyebabkan arai roh di ruang rahasia berubah dan kekuatan pengikat tiba-tiba menghilang. Tuan Feodal klan tinta hitam, yang telah terperangkap di pilar sepanjang waktu, berjuang tanpa henti, tetapi dengan pembatasan arai roh, perjuangannya sia-sia. Namun, setelah Grandmaster yang bermasalah menghapus batasan itu, Tuan Feodal klan tinta hitam segera bereaksi. Ruang rahasia ini tidak dapat ditembus, jadi Tuan Feodal klan tinta hitam hanya punya satu pilihan, dan itu adalah bergegas menuju Yang Kai dan Grandmaster yang bermasalah. Kekuatan Ink Force-nya melonjak dan berubah menjadi kabut hitam yang menyelimutinya, gerakannya secepat angin. Suara sesuatu yang merobek udara terdengar, disertai dengan teriakan Tuan Feodal klan tinta hitam. Sosok yang bergegas ke depan dipukul oleh kekuatan yang kuat dan dikirim terbang mundur. Merasakan sakit yang tajam di perutnya, Tuan Feodal klan tinta hitam melihat ke bawah dan matanya menyipit. Pada titik tertentu, tombak panjang muncul di perutnya. Itu adalah tombak yang sama yang digunakan kedua manusia untuk menusuk tubuhnya. Cedera semacam ini tidak ringan untuk Tuan Feodal klan tinta hitam, tapi itu tidak fatal. Selama dia berkultivasi dengan baik, akan mudah baginya untuk pulih. Namun, pada saat ini, keterkejutan di mata Tuan Feodal klan tinta hitam tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, karena dia bisa merasakan kekuatan misterius yang tiba-tiba menyebar dari tombak, mengalir ke tubuhnya dan dengan cepat melelehkan fondasinya. Tuan Feodal klan tinta hitam sangat terkejut. Dikombinasikan dengan apa yang dia lihat sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa kekuatan misterius ini adalah cahaya putih menyilaukan yang membuatnya merasa tidak nyaman. Mengulurkan tangannya, dia menguatkan hatinya dan mengeluarkan tombak dari tubuhnya, mengeluarkan setetes darah hitam. Dia masih ingin menggunakan kekuatannya untuk menghentikan aliran darahnya dan menutup lukanya, tetapi kekuatan Ink Force miliknya tidak dapat mencapai lukanya. Kekuatan misterius berlama-lama di sekitar luka seperti belatung di tulang seseorang, menolak untuk membubarkan diri. Tidak hanya itu mencegah luka menutup, tetapi juga menghabiskan kekuatannya. Melihat ke bawah, orang bahkan bisa melihat cahaya putih menyilaukan yang mekar dari lukanya. Kalahkan aku dan kamu akan bisa meninggalkan tempat ini. Yang Kai berteriak saat dia bergegas maju dan melemparkan pukulan ke arah Tuan Feodal klan tinta hitam. Tuan Feodal klan tinta hitam menggertakkan giginya dan melawan, bertukar pukulan dengan Yang Kai. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan manusia ini benar, tetapi tidak peduli apa, dia tidak mau duduk dan menunggu kematian. Bagaimanapun, ini adalah kultivator klan tinta hitam yang telah berkultivasi ke tingkat Tuan Feodal, dan temperamen mereka juga cukup tangguh. Mereka tidak akan mudah putus asa. Namun, situasinya saat ini jauh lebih buruk dari yang dia bayangkan. Di bawah korosi kekuatan misterius ini, kekuatannya sangat ditekan, dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya. Setengah jam kemudian, Tuan Feodal jatuh ke tanah, terengah-engah, wajahnya pucat aneh. Kesenjangan kekuatan yang besar membuatnya tidak mungkin berpikir untuk melawan, tetapi dia tidak mau mati di sini. Melihat Yang Kai, dia dengan marah bertanya, kekuatan macam apa itu? Yang Kai menatapnya dengan ekspresi tenang, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya,
ras manusia saya telah bertarung dengan klan tinta hitam Anda dalam situasi yang sama. Anda tidak lebih kuat dari kami, dan yang Anda andalkan hanyalah kekuatan tinta Anda. Tampaknya, kamu bukan apa-apa. 5158. Kekuatan tinta memiliki sifat korosif yang tidak dapat dipahami, terutama bagi master alam semesta kecil dari Open Heaven. Setelah kekuatan tinta menginvasi alam semesta kecil, pada dasarnya tidak ada solusi. Sebelum Yang Kai datang ke medan pertempuran tinta, ras manusia telah berperang melawan klan tinta hitam di lingkungan yang keras ini. Itulah sebabnya ras manusia telah menyempurnakan sejumlah besar artefak istana untuk menyediakan tempat perlindungan yang menguntungkan bagi para kultivator di bawah Open Heaven Orde ke-7. Namun, Open Heaven Orde ke-7 membutuhkan pertempuran jarak dekat dengan klan tinta hitam. Mereka tidak hanya harus menahan serangan dari klan tinta hitam, tetapi mereka juga harus terus-menerus menggunakan kekuatan mereka untuk menahan korosi dari kekuatan tinta, sehingga sulit bagi mereka untuk menampilkan kekuatan penuh mereka. Baru saja, kekuatan Tuan Feodal klan tinta hitam ini telah ditekan oleh cahaya pemurnian yang telah terkikis ke dalam tubuhnya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, klan tinta hitam akhirnya merasakan penderitaan yang dialami oleh ras manusia. Sampai batas tertentu, ini mirip dengan memberi seseorang rasa obatnya sendiri. Klan tinta hitam mengandalkan kekuatan tinta, sehingga ras manusia bisa mengandalkan cahaya pemurnian di masa depan. Alih-alih membunuh Tuan Feodal klan tinta hitam, Yang Kai hanya menyegelnya lagi. Cedera orang ini tidak serius, jadi setelah sisa kekuatan cahaya pemurnian menghilang dan tubuhnya pulih, Yang Kai akan dapat terus bereksperimen dengannya. Itu dapat ditekan hingga 30%. Di luar ruang rahasia, Yang Kai menyatakan perasaannya. Yang disebut 30% adalah ketika Evil Breaking Divine Lens menyerang Tuan Feodal dan cahaya pemurnian meletus, menekan kekuatannya. Ini adalah angka yang menakutkan. Jika mereka kehilangan 30% dari kekuatan mereka dalam pertempuran, mereka akan ditakdirkan untuk mati. Belum lagi pada tingkat yang sama, kekuatan Master Open Heaven Orde ke-7 lebih kuat daripada Tuan Feodal. Dapat diramalkan bahwa jika Evil Breaking Divine Lens dilemparkan ke medan perang, maka Open Heaven Orde ke-7 akan dapat membantai Tuan Feodal semudah membantai ayam dan anjing. Namun, lelaki tua itu jelas tidak puas dan perlahan menggelengkan kepalanya. Masih ada ruang untuk perbaikan. Setelah benda ini mengenai musuh, erupsi cahaya pemurnian tampaknya agak lambat. Jika Tuan Feodal bergerak lebih cepat dan mengeluarkan harta ini sebelum cahaya pemurnian meletus, itu mungkin tidak efektif. Apakah Anda punya saran bagus? Petik 2. Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Anda adalah otoritas dalam hal ini, saya hanya bekerja sama dengan Anda. Saran apa yang bisa saya miliki? Grandmaster yang merepotkan tahu dia akan mengatakan ini, jadi dia dengan santai bertanya, baiklah, tuan tua ini akan memikirkannya. Mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi. Yang Kai memanggil dari belakangnya, Grandmaster, keterampilan satu orang lebih pendek dari dua orang. Mengapa Anda tidak mengobrol dengan baik dengan Grandmaster Dongguo dan yang lainnya? Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi tidak diketahui apakah dia mendengarkan. Namun, setelah percobaan ini, Yang Kai tahu bahwa Evil Breaking Divine Lens ini pada dasarnya telah berhasil disempurnakan. Hanya saja itu jauh dari keharusan untuk memasuki medan perang. Di medan perang antara dua ras, orang-orang yang memutuskan jalannya perang selalu merupakan pasukan tingkat tinggi dalam jumlah kecil, seperti Ordo ke-8 ras manusia, penguasa wilayah klan tinta hitam, dan bahkan leluhur tua dan raja kerajaan. Tujuan dari tombak ilahi pemecah kejahatan Grandmaster yang merepotkan bukan hanya untuk berurusan dengan Tuan Feodal klan tinta hitam, tetapi juga untuk berurusan dengan Tuan wilayah klan tinta hitam. Level seorang raja kerajaan terlalu tinggi, jadi meskipun cahaya pemurnian berguna, tidak ada yang bisa menjamin efeknya. Jumlah Tuan Feodal sangat besar, dan jika mereka benar-benar harus berurusan dengan tombak ilahi pemecah kejahatan, belum lagi jika penyuling artefak dapat memperbaikinya, Yang Kai tidak akan memiliki energi untuk menyegel cahaya pemurnian. Karena itu, benda ini hanya bisa digunakan untuk berurusan dengan penguasa wilayah. Baja yang baik secara alami digunakan pada bilahnya. Saat ini, penindasan Evil Breaking Divine Lens terhadap kekuatan Feodal Lord hanya 30%, tetapi mereka tidak tahu seberapa efektif itu melawan Lord Territory. Namun, bahkan jika itu hanya 10%, itu sudah cukup untuk menentukan hasil akhir dari sebuah pertempuran. Sulit untuk meniru rencana 100 tahun Blue Sky Pass. Beberapa dekade yang lalu, klan tinta hitam telah menderita kerugian besar di luar Blue Sky Pass. Lebih dari 30 klan tinta hitam tingkat penguasa wilayah telah jatuh dan kehilangan sejumlah besar wilayah mereka, menyebabkan ruang hidup mereka sangat tertekan.
Namun, tidak mungkin surga dan surga alam semesta klan tinta hitam di luar Blue Sky Pass telah dirusak oleh pertempuran antara penguasa wilayah dan Master Open Heaven Orde ke-8. Jadi bahkan jika mereka runtuh, mereka tidak dapat lagi digunakan. Ras manusia sangat membutuhkan sesuatu yang dapat mengubah perbedaan kekuatan antara kedua ras. Hal ini tidak hanya berguna untuk Blue Sky Pass, tetapi juga berguna untuk ras manusia. Ini adalah masa depan Evil Breaking Divine Lens. Jika cahaya pemurnian yang dibawa oleh Yang Kai memberi ras manusia kemungkinan sebuah ekspedisi, maka kelahiran tombak ilahi pemecah kejahatan akan mengubah kemungkinan ini menjadi kenyataan. Tentu saja, prasyaratnya adalah peningkatan Grandmaster yang merepotkan telah mencapai hasil. Setelah berpisah dari lelaki tua itu, Yang Kai kembali ke Calm Down Squad. Terakhir kali dia kembali dari misi berburu hanya 2 bulan yang lalu, jadi masih ada banyak waktu sebelum waktu berikutnya untuk keluar. Secara alami, dia tidak bisa membuang waktu. Selama beberapa dekade terakhir, Yang Kai tidak pernah mengendur dalam kultivasinya. Waktu yang dibutuhkan untuk menerobos dari Orde ke-7 ke Orde ke-8 terlalu lama, jadi dia tidak bisa membuang waktu. Waktu berlalu dengan cepat, dan beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata. Hari di mana Dawn Squad untuk berburu telah tiba, dan banyak dari anggota telah terbangun dari meditasi terpencil mereka dan dengan cepat berkumpul bersama. Yang Kai secara pribadi pergi ke Departemen Militer untuk melapor. Ini juga merupakan proses yang diperlukan untuk menjalankan misi. Pos terdepan harus mengontrol pergerakan setiap tim untuk mengoordinasikan pergerakan mereka, sehingga tidak mudah untuk pergi. Melihat Zhong Liang di Departemen Militer, Yang Kai membungkuk dan berkata, "Tuan, pasukan Fajar meminta untuk pergi berburu." Zhong Liang, yang sibuk di belakang meja, bahkan tidak mengangkat kepalanya, langsung melemparkan batu giok ke Yang Kai. Yang Kai mengambil slip batu giok dan memeriksanya. Agak terkejut, "Tuan, bukankah tempat ini terlalu dalam?" Informasi yang terkandung dalam slip giok adalah area yang menjadi tanggung jawab Dawn untuk perburuan kali ini. Setiap kali sebuah tim datang untuk menerima misi, Departemen Militer akan menugaskan satu bagian kepada ketua tim. Lagi pula, ketika tentara berada di luar, tindakan apapun harus dilakukan dalam urutan tertentu. Jika tidak akan baik jika tim kecil berkumpul di satu area, dan tidak ada yang akan bertanggung jawab untuk area lain. Kali ini, wilayah yang ditugaskan Zhong Liang ke pasukan Fajar cukup dalam. Itu adalah tempat yang belum pernah dimasuki pasukan Fajar sebelumnya, dan tidak jauh dari wilayah yang sekarang bisa dikendalikan oleh klan tinta hitam. Posisi seperti itu berarti lebih banyak manfaat pertempuran dan juga risiko yang sesuai. Zhong Liang menatapnya dan bertanya, Apakah kamu takut?" Yang Kai segera menjadi sombong, "Takut. Pasukan Fajar saya telah mendapatkan jumlah penghargaan pertempuran terbesar dalam beberapa dekade terakhir, dan bahkan ketika menghadapi puluhan ribu master klan tinta hitam, kami tidak mundur, tetapi kami masih mengalahkan mereka sampai habis. Kapan kita pernah takut?" Zhong Liang mendengus, "Karena kamu tidak takut, mengapa kamu bertele-tele?" Yang Kai tersenyum dan berkata, "Murid hanya ingin tahu apakah ada makna yang lebih dalam di balik pengaturan Departemen Militer. Tidak ada yang pernah ke tempat ini sebelumnya." Zhong Liang tertawa dan memarahi, "Makna yang lebih dalam seperti apa yang ada di sana? Omong kosong apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Hanya karena tidak ada yang pergi ke tempat ini sebelumnya tidak berarti tidak ada yang pergi sekarang. Saat ini, ada beberapa tim kecil yang menjalankan misi di sana. Jika Anda, Dawn Squad, terlambat, saya khawatir Anda bahkan tidak akan mendapatkan seteguk sup." Petik 2. Tim kecil mana yang begitu ceroboh? Yang Kai bertanya dengan heran. Zhong Liang berkata dengan tidak sabar, "Mengapa repot-repot? Apakah Anda pergi atau tidak? Jika tidak, saya akan mengirim tim lain." "Pergi, aku akan pergi sekarang." Yang Kai dengan cepat menyingkirkan slip giok, membungkuk kepada Zhong Liang, dan pergi. Bocah kecil ini cukup pintar, apakah dia menemukan sesuatu? Pemimpin tim dari regu lain tidak menanyakan pertanyaan seperti itu. Seseorang tiba-tiba berjalan keluar dari bayang-bayang di belakang Zhong Liang, Komandan Resimen Tentara Selatan Liang Yulong. Zhong Liang bahkan tidak mengedipkan mata, apa yang bisa dia temukan? Dia hanya penasaran. Liang Yulong bertanya, "Apakah kamu benar-benar tidak akan menjelaskan pengaturan ini kepada mereka?" Zhong Liang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu. Cara terbaik untuk menipu musuh Anda adalah dengan menipu sekutu Anda terlebih dahulu. Jika Anda benar-benar mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, Anda mungkin menemukan kekurangan di suatu tempat." Liang Yulong tidak bisa menahan perasaan khawatir. Meskipun itu masalahnya, orang-orang yang pergi semuanya adalah regu elit. Jika ada kerugian, bukankah hatimu akan sakit?
Zhong Liang bersandar di kursinya dan berkata dengan ringan, apa gunanya mengasihani mereka? Di tempat terkutuk ini, hidup dan mati sangat normal. Jika Anda tidak menyukainya, tidak cocok bagi Anda untuk tinggal di sini. Terlebih lagi, justru karena mereka semua adalah elit, mereka diizinkan pergi ke sana. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa berhasil? Liang Yulong menghela nafas ringan. Zhong Liang berdiri dan berkata, umpannya telah dipasang, itu semua tergantung pada apakah klan tinta hitam mengambil umpan atau tidak. Tidak lama lagi, saya khawatir akan ada pertempuran sengit. Hanya dengan memenangkan pertempuran ini, kam utama pos terdepan akan benar-benar stabil. Ini masalah yang sangat penting, jadi kita harus membuat lebih banyak persiapan. Petik 2. Dalam kehampaan, Breaking Dawn terbang menjauh, menuju wilayah berburu. Setelah setengah tahun istirahat dan reorganisasi, anggota tim semua bersemangat, antusiasme mereka untuk misi ini melonjak. Kecepatan Breaking Dawn sangat cepat, tapi kali ini, area yang ditugaskan untuk menjalankan misi mereka cukup jauh. Setelah meninggalkan kam utama pos terdepan, mereka membutuhkan waktu 10 hari untuk mencapai tujuan mereka. Tidak ada persyaratan tetap untuk misi berburu. Tim kecil akan mencari area tertentu, membunuh anggota klan tinta hitam yang mereka temui, dan beristirahat saat tidak perlu bertarung. Namun, sebagian besar waktu, tidak ada yang bisa dilakukan. Setelah beberapa lusin tahun berburu, klan tinta hitam telah menderita kerugian besar dan tidak lagi berani menunjukkan wajah mereka. Meskipun mereka telah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan baru-baru ini, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa ini hanyalah serangan balik terakhir dari klan tinta hitam. Namun, kali ini, area tempat Dawn Squad menjalankan misi mereka adalah tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya, jadi ada banyak kultivator klan tinta hitam di sini. Hanya dalam beberapa hari, mereka telah menemukan beberapa gelombang kultivator klan tinta hitam, tetapi jumlah mereka tidak tinggi. Di hadapan kekuatan Dawn Squad, mereka tidak berdaya untuk melawan. Pada hari ini, saat Regu Fajar sedang mencari musuh, Yang Kai, yang berdiri di geladak, tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah tertentu, dengan hati-hati merasakan sekelilingnya sejenak sebelum membuat isyarat ke arah itu. Anggota tim yang bertanggung jawab untuk mengendalikan arah segera menyesuaikan arah Breaking Dawn, dan segera, Breaking Dawn terbang. Anggota tim juga berkumpul, masing-masing melakukan tugasnya sendiri. Feng Ying berdiri di samping Yang Kai dan melihat ke depan, pemimpin tim, apakah ada yang salah? Meskipun mereka berdua Orde ke-7 dan Feng Ying berada di ambang menerobos ke Orde ke-8, dalam hal kesadaran ilahi, dia masih kalah dengan Yang Kai, jadi ketika Yang Kai menemukan sesuatu, dia mungkin tidak dapat mendeteksinya. Yang Kai sedikit mengangguk, seharusnya ada orang yang berkelahi di sana. Feng Ying mengerti, tim lain. Seharusnya, ekspresi Feng Ying menjadi agak tidak wajar, pemimpin tim, tidak baik merebut jasa orang. Yang Kai tertawa, kami hanya pergi ke sana untuk menonton pertunjukan, bukan berarti kami harus bertarung, tetapi jika ada lawan yang tidak dapat mereka tangani, sebagai prajurit Blue Sky Pass, kami harus membantu mereka. Feng Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. 5159. Tidak lama kemudian, awan tinta hitam yang mereka lihat di depan mereka mulai bergejolak dan sejumlah besar klan tinta hitam melarikan diri ke arah mereka. Semuanya panik seolah-olah mereka adalah anjing liar, seolah-olah sedang dikejar binatang buas. Di antara mereka ada beberapa tuan feodal. Sen Ao berdiri di geladak dan menatap ke depan, tertawa, bagus, bukankah ada ratusan dari mereka? Ada beberapa ratus master klan tinta hitam di antara mereka, dan kekuatan ini tidak lemah sama sekali. Jika tim biasa menemukannya, mereka belum tentu bisa memakannya, jadi mereka hanya bisa berkeliaran dan berburu, tetapi pada saat ini, mereka dikejar dan dipaksa melarikan diri. Jelas bahwa kelompok yang mengejar mereka sangat kuat. Bahkan jika Yang Kai menggunakan jari kakinya untuk berpikir, dia tahu bahwa itu adalah salah satu regu elit. Ada lebih dari satu tim elit seperti Dawn di Blue Sky Pass, dan selain Dawn, ada beberapa tim lain. Menurut waktu pembentukannya, tim-tim ini semuanya veteran. Tidak banyak regu elit seperti ini, tetapi mereka semua mampu melakukan tugas-tugas penting yang tidak bisa dilakukan regu lain. Sebelum regu Dawn muncul, regu elit ini telah bersaing satu sama lain. Setelah pasukan Dawn muncul, hanya dalam beberapa dekade, seolah-olah sebuah gunung menekan kepala mereka, sehingga sulit bagi pasukan elit ini untuk bernapas. Tidak ada alasan lain. Dalam dua pertempuran besar selama lebih dari 100 tahun, pasukan Dawn telah memperoleh lebih banyak manfaat pertempuran daripada tim kecil mereka. Ini menyebabkan mereka semua menahan napas. Selama misi berburu di pos terdepan,
setiap tim telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk memenangkan ronde ini, sehingga pasukan Fajar yang baru akan tahu bahwa kehormatan senior mereka tidak dapat digoyahkan. Apakah kita akan merebutnya atau tidak? Meskipun Ning Qizi bertanya kepada Yang Kai, ekspresinya dipenuhi dengan keinginan. Yang Kai menyadari persaingan tersembunyi antara regu elit ini dan regu Fajar, tetapi dia tidak pernah memperhatikannya. Sebenarnya, pencapaian regu Dawn dan tim lain yang diperoleh dari membunuh musuh di medan perang telah mencapai banyak jasa yang berjasa. Tidak perlu bersaing. Namun, banyak pencapaian pertempuran Dawn datang dari beberapa keuntungan tambahan, seperti Void Yin yang mirror yang Yang Kai tawarkan, penguasa wilayah Chasing Wind yang dia dan Bai Yi bunuh bersama, dan terakhir kali Yang Kai membawa regu Dawn untuk membuka gua surga semesta dan surga semesta untuk membunuh klan tinta hitam. Prestasi pertempuran ini semuanya dikaitkan dengan keseluruhan pasukan Dawn. Akibatnya, setelah setiap pertempuran besar, pencapaian pertempuran Dawn akan jauh melampaui tim lain, memungkinkan mereka untuk dengan kuat menempati tempat pertama di Istana Merit. Saat ini, jumlah pencapaian pertempuran yang diperoleh dari misi berburu tidak banyak, hampir sama dengan tim lain. Peringkat di Istana Merit pada dasarnya sama. Para petinggi juga menyadari hal ini dan tidak berniat untuk menghentikan mereka. Kontes semacam ini bukanlah masalah besar, tetapi justru akan meningkatkan moral para prajurit. Merebut mangsa orang adalah kejadian biasa dalam misi berburu, tapi selalu Dawn yang menyambar orang lain. Di depan hukum luar angkasa, klan tinta hitam yang menjadi sasaran Dawn tidak punya cara untuk melarikan diri. Itulah mengapa Ning Qizi menanyakan pertanyaan ini. Yang Kai segera menjawab, apa yang kamu coba rebut? Reputasi Dawn saya hancur oleh Anda. Apakah Anda tahu bagaimana tim lain itu memanggil kami? Mereka menyebut kami lalat sapi, jenis yang mengkhususkan diri dalam menghisap darah, bahkan darah rekan-rekan kami. Betapa memalukan. Sen Ao diam-diam mendesak kekuatannya sambil mengingatkan, pemimpin tim, meskipun Breaking Dawn memiliki arai penyembunyian, masih ada batas jarak. Jika kita melangkah lebih dekat, kelompok klan tinta hitam ini kemungkinan besar akan menemukan kita. Apalagi ketua tim harus bisa melihatnya, klan tinta hitam ini melarikan diri dengan panik, tim di belakang mereka sebenarnya tidak bisa mengejar mereka. Sangat mungkin bahwa itu adalah tim kura-kura tua itu. Jika kita mengabaikannya, klan tinta hitam ini akan melarikan diri. Mendengar ini, Yang Kai mengangguk, memang, karena itu masalahnya, sepertinya kita hanya bisa bertindak. Begitu dia selesai berbicara, dia menunjuk ke depan dan berteriak, bunuh mereka. Anggota tim sudah siap. Begitu suara Yang Kai jatuh, kapal perang mulai bersenandung saat serangkaian arai roh diaktifkan, mengaktifkan kekuatan artefak mereka untuk menembakkan sinar cahaya ke arah para kultivator klan tinta hitam yang melarikan diri. Banyak dari klan tinta hitam terkejut, tidak pernah membayangkan bahwa akan ada kapal perang ras manusia yang menghalangi jalan mereka. Untuk sementara waktu, mereka menderita banyak korban. Setelah satu putaran serangan, formasi Black Ink Clan hancur, dan Breaking Dawn telah menyerbu ke tengah-tengah pasukan musuh seperti sambaran petir. Beberapa Open Heaven Orde ke-7 melompat keluar dari kapal dan melepaskan kemampuan ilahi mereka. Jumlah beberapa ratus master klan tinta hitam tidak sedikit, tetapi di depan regu Fajar, itu masih belum cukup. Apalagi seluruh pasukan Dawn, Yang Kai sendiri yang bisa mengurus mereka. Hanya dalam beberapa lusin napas, semua master klan tinta hitam telah menundukkan kepala mereka. Hanya pada saat inilah kapal perang tiba dari arah klan tinta hitam telah melarikan diri. Gaya battleship ini sangat berbeda dari Breaking Dawn. Breaking Dawn telah mengalami beberapa modifikasi besar, dan meskipun sebagian besar biayanya adalah pencapaian pertempuran Yang Kai, itu masih dikelola oleh Feng Ying. Sebagai seorang wanita, dia memiliki rasa kecantikannya sendiri, jadi penampilan Breaking Dawn secara keseluruhan cukup elegan, dan juga memiliki berbagai kualitas. Kapal perang yang datang berbeda. Pada pandangan pertama, itu tampak tebal dan kokoh, dan seluruh kapal perang itu seperti benteng bergerak. Di geladak, ada lebih dari selusin artefak lain-lain, yang semuanya adalah artefak ofensif. Tidak hanya itu, di bagian atas battleship, ada penghalang tebal dan kokoh yang terlihat seperti cangkang kura-kura. Sama seperti Feng Ying memiliki rasa keindahannya sendiri, tim lain juga memiliki ide mereka sendiri tentang memodifikasi kapal perang mereka. Berbeda dengan Breaking Dawn's battleship di hadapan mereka ini lebih fokus pada perlindungan dan serangan. Selusin artefak yang diatur di geladak sangat menakutkan, dan perisai pelindung di atasnya memberikan kekuatan pertahanan yang kuat. Battleship seperti itu jauh lebih kuat dalam hal serangan dan pertahanan daripada Breaking Dawn, tetapi setelah memperkuat kedua aspek ini, kecepatan battleship pasti akan berkurang. Dari beberapa regu elit,
yang ini paling lambat dan disebut tim penyu tua. Sama seperti Regu Daun yang memiliki julukan Kauflies, ada juga tim Breeze. Performa Battleship tim ini benar-benar kebalikan dari Owl Turtle, sangat meningkatkan kecepatan mereka dan mengorbankan kemampuan ofensif dan defensif mereka. Tim lain mengejek mereka karena membunuh musuh mereka seolah-olah mereka tidak lebih dari angin sepoi-sepoi, sementara klan tinta hitam hanya memperlakukan mereka sebagai tidak lebih dari menggelitik. Selain itu, ada juga tim Wild Boar. Ketika mereka bertarung, mereka akan menyerang ke depan seperti babi hutan, tanpa rasa keteraturan. Dimanapun ada lebih banyak orang, mereka akan menyerang ke depan, seringkali menyebabkan orang-orang mereka sendiri merugi dan musuh-musuh mereka merugi. Ada juga tim ular air, yang cukup normal, tetapi setiap orang memiliki nama unik mereka sendiri, jadi tidak ada pengecualian. Karena kapal perang mereka memiliki kata, nagah dalam namanya, itu disebut tim ular air oleh tim lain. Di seluruh Blue Sky Pass, hanya ada 5 regu elit khusus, masing-masing dari mereka bertarung secara terbuka dan diam-diam untuk memperebutkan poin prestasi. Tim penyu tua datang terlambat. Ketua tim mereka Chai Fang berdiri di dek kapal perang dan menatap mayat klan tinta hitam dalam kehampaan. Hatinya sakit ketika dia berkata, ini benar-benar kamu lalat sapi. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Yang Kai terkekeh, kakak senior Chai, kamu benar-benar datang dengan cepat. Kelompok orang klan tinta hitam ini berlari cukup cepat, saudara muda takut kamu tidak akan bisa mengejar, jadi aku membantumu menghadapi mereka, tidak perlu berterima kasih padaku. Petik 2. Chai Fang mengertakkan gigi dan memelototinya, terima kasih, astaga, kenapa kamu datang ke sini? Bukankah kamu masih memperbaiki? Petik 2. Sekarang klan tinta hitam telah terbunuh, sudah terlambat untuk mengatakan apapun, tetapi dia tidak tahu mengapa Kauflies ini dikirim ke sini. Aku sudah selesai memperbaikinya. Yang Kai mengulurkan tangannya dan menyentuh sisi kapal, tubuhnya sedikit bersandar, adapun mengapa kita di sini, itu secara alami karena perintah komandan resimen. Mengapa, kakak senior Chai takut klan tinta hitam di sini akan dimusnahkan oleh pasukan Fajar saya? Apakah Anda takut Anda tidak akan bisa membunuh mereka? Bagaimana dengan ini, mari kita bekerja sama. Fajar akan makan daging, kamu bisa minum sup. Chai Fang segera meludah, lupakan saja, saya khawatir saya bahkan tidak akan bisa mendapatkan sehelai rambut pun jika saya bekerja dengan sekelompok lalat sapi seperti Anda. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, selamat tinggal, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Tepat ketika dia hendak berbalik dan pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbalik untuk melihat Yang Kai, kemana kamu pergi? Yang Kai tersenyum ringan, saya tidak yakin, haruskah kita berkeliling? Rahang Chai Fang mengatuk saat dia menunjuk ke arah tertentu, kita ke sini, pergilah sejauh mungkin. Beberapa saat kemudian, kapal perang penyu tua terbang ke arah yang ditunjuk Chai Fang dan segera menghilang. Saya mendengar bahwa mereka memiliki orde ke-7 yang baru ditambahkan beberapa tahun yang lalu, tetapi sekarang sepertinya itu benar, mereka sudah memiliki 8 orde ke-7. Feng Ying tiba-tiba berkata, pasukan Dawn Squad cukup kuat dibandingkan dengan pasukan biasa. Ada lebih dari 30 dari mereka, dan 6 di antaranya adalah orde ke-7, pada kenyataannya, hanya ada 5 dari mereka. Kemudian, ketika Yang Kai membawa bayi kembali, Zhong Liang mengatur agar dia bergabung dengan Regu Fajar, menghasilkan 6 dari mereka. Dengan Dawn Squad yang seperti ini, regu elit lainnya hanya akan memiliki konfigurasi yang lebih mewah. Bagaimanapun, mereka telah didirikan selama bertahun-tahun, dan jumlah anggota yang mereka miliki pada dasarnya adalah 50. Selain itu, anggota regu ini sering maju, itulah sebabnya mereka mengumpulkan begitu banyak orde ke-7. 8 Master Orde ke-7 penyu tua bukanlah yang tertinggi, tim ular air memiliki 10. Awalnya, ada lebih dari 10 dari mereka, tetapi bahkan jika itu adalah tim elit, memiliki 10 orde ke-7 sudah terlalu banyak, jadi setelah 10, orde ke-7 lainnya akan dikirim. Dalam hal jumlah orde ke-7, Dawn adalah yang paling sedikit di antara 5 regu elit. Meski begitu, prestasi mereka dalam berburu tidak kalah dengan regu lainnya. Dengan kekuatan tempur Yang Kai, yang tidak dapat dihitung menurut nilai normal, mereka secara alami tidak kalah dengan regu lainnya. Belum lagi Yang Kai, di Dawn Squad, Feng Ying dan Bai Yi juga merupakan Master Orde ke-7 yang luar biasa. Di seluruh Blue Sky Pass, Feng Ying bisa dikatakan nomor 1, dan karena Bai Yi mahir dalam memanah, kemampuannya membunuh musuh tidak ada bandingannya dengan Master Orde ke-7 lainnya. Yang Kai tersenyum dan berkata, kami, pasukan Dawn, harus fokus pada diri kami sendiri dan tidak bersaing dengan orang lain dalam hal orde ke-7. Di sisi lain,
Kakak senior Feng, Anda harus maju ketika perlu, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Di tempat terkutuk ini, nilai Orde ke-8 jauh lebih besar daripada Orde ke-7. Petik 2. Feng Ying sudah lama mencapai puncak Orde ke-7, dan langkah selanjutnya adalah menerobos ke Orde ke-8. Namun, tidak ada yang bisa membantunya dalam masalah ini, itu terserah padanya. Mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, saya tidak keberatan. Meskipun ada persaingan antara berbagai tim, ini adalah hal yang baik. Sedangkan untuk diriku sendiri, aku mungkin perlu waktu untuk bersiap. 5160. Dalam hal kultivasi, diri sendiri adalah yang paling penting. Karena Feng Ying sangat kalkulatif, Yang Kai secara alami tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Di hari-hari berikutnya, Daun Squad dengan patuh menjalankan misi berburu di area yang ditentukan ini. Menurut aturan masa lalu, misi semacam itu akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. 2 bulan kemudian, Breaking Dawn terbang melalui kehampaan. Yang Kai berdiri di geladak dan menggunakan Divine Sense-nya untuk mencari musuh, tetapi Feng Ying tiba-tiba berjalan mendekat dan berkata, pemimpin tim, ada yang tidak beres. Kamu juga merasakannya. Yang Kai berbalik untuk menatapnya. Feng Ying berkata, jelas bahwa wilayah ini belum pernah dijelajahi sebelumnya. Klan Tinta Hitam sering aktif di sini, jika Fajar kami adalah garda depan, dapat dimengerti jika kami memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan klan Tinta Hitam, tetapi saat ini, selain Fajar, Penyu Tua, Angin, dan Babi Hutan semuanya ada di sini. Dari 5 regu elit, hanya tim ular air yang tidak terlihat, tetapi meskipun kami belum menemukan mereka, kemungkinan besar mereka juga ada di sini. Mengapa Komandan Resimen menempatkan begitu banyak regu elit di sini? Petik 2. Selama 2 bulan terakhir, Daun telah berburu di mana-mana, jadi tentu saja mereka berurusan dengan tim lain yang menjalankan misi di wilayah ini. Seperti yang dikatakan Feng Ying, dari 5 tim elit Blue Sky Pass, selain tim ular air, 3 lainnya semuanya muncul. Ini jelas tidak normal. Bukan hanya regu Daun yang menyadari hal ini, tetapi tim kecil lainnya juga memiliki pemikiran yang sama. Yang Kai sedikit mengernyit dan berpikir sejenak sebelum menjawab, karena Komandan Resimen telah membuat pengaturan seperti itu, pasti ada makna yang lebih dalam di baliknya. Mungkin dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi mungkin juga kita terlalu banyak berpikir. Itu karena kami belum pernah ke tempat ini sebelumnya sehingga kami membutuhkan regu elit untuk menyelidiki situasinya. Jika kita membiarkan regu biasa datang, mereka mungkin tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Meski begitu, itu masih sangat tidak normal. Feng Ying perlahan menggelengkan kepalanya. Yang Kai tersenyum dan berkata, tidak peduli apa, menjalankan misi lebih penting. Adapun sisanya, kami akan bertindak sesuai dengan situasinya. Petik 2. Saat mereka berbicara, aura samar tiba-tiba muncul dari kedalaman kehampaan. Aura ini sangat aneh dan meskipun lemah, itu terlihat jelas. Yang Kai dan Feng Ying segera berbalik untuk melihat ke arah itu. Namun, aura ini datang dan menghilang dengan sangat cepat, menghilang tanpa jejak sebelum mereka berdua bisa merasakan apapun. Yang Kai dan Feng Ying saling memandang dan melihat kejutan di mata masing-masing, tetapi setelah menunggu lama, tidak ada yang terjadi. Saat mereka berdua tenang, aura aneh sekali lagi muncul, kali ini bahkan lebih jelas dari sebelumnya. Ekspresi Yang Kai berubah, seseorang dipromosikan. Feng Ying mengangguk dengan sungguh-sungguh, sepertinya begitu. Yang Kai segera mengutuk, siapa yang berani mencoba menerobos di sini? Apakah mereka tidak tahu untuk kembali ke kamp utama pos luar? Meskipun dia berkata begitu, dia juga tahu bahwa jika seorang kultivator benar-benar mencapai ambang untuk menerobos, mereka mungkin tidak punya waktu untuk menemukan tempat yang cocok untuk melakukannya. Selama bertahun-tahun, ada banyak orang yang berhasil menerobos di medan perang. Ini tidak disengaja, tetapi dalam pertempuran hidup atau mati dengan klan Tinta Hitam, mudah untuk menembus belenggu seseorang dan menyadari ki internal yang biasanya sulit untuk dirasakan. Meskipun dia dapat menggunakan hukum pelarian semesta untuk segera kembali ke pos terdepan, jika dia melakukannya, kemungkinan besar dia akan mengganggu atau bahkan mengganggu ki internal yang telah dia pahami, yang akan merusak terobosan berikutnya. Namun, mempromosikan di wilayah ini terlalu ceroboh. Tempat ini terlalu dalam, dan klan Tinta Hitam sering berpindah-pindah. Jika seseorang mengganggu mereka saat mereka maju, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Paling tidak, jika Yang Kai memilih, dia pasti tidak akan dipromosikan di sini dan harus kembali ke pos terdepan. Namun, selalu ada pengecualian. Meski kesal, Yang Kai hanya bisa menggunakan Breaking Dawn untuk bergegas menuju sumber aura. Jika mereka bisa merasakan aura terobosan ini, klan Tinta Hitam,
yang aktif di wilayah ini, pasti akan bisa merasakannya juga. Dengan kata lain, aura ini sangat mencolok seperti mercusuar di malam yang gelap, jadi klan tinta hitam pasti tidak akan melewatkan kesempatan besar ini. Sepanjang jalan, fluktuasi aura menjadi lebih sering, menjadi lebih jelas. Jelas, itu telah mencapai titik di mana itu tidak bisa lagi ditekan. Namun, anggota Dawn Squad merasakan sesuatu yang berbeda. Digeladak, wajah Yang Kai tenggelam. Sen Ao bingung, intensitas aura ini sepertinya tidak menembus ke Orde ke-7, melainkan. Dia tidak berani mengatakan sisa kata-katanya, terutama karena itu terlalu keterlaluan, tetapi semua orang tahu bahwa tidak ada aura yang begitu kuat ketika seseorang menerobos ke Orde ke-7. Ini adalah promosi Open Heaven Orde ke-7 ke Orde ke-8. Siapa ini? Yang Kai berbalik untuk melihat Feng Ying. Di Dawn Squad, dalam hal kualifikasi, Feng Ying adalah yang teratas. Tak perlu dikatakan, Yang Kai baru berada di Blue Sky Pass selama lebih dari 100 tahun, dan Master Orde ke-7 lainnya, dia bawa kembali dari pedalaman klan tinta hitam. Hanya Feng Ying yang selalu tinggal di Blue Sky Pass dan memiliki pemahaman mendalam tentang orang-orang di dalamnya. Meskipun ada banyak Open Heaven Orde ke-7 dan ada banyak yang memenuhi syarat untuk maju ke Orde ke-8, hanya ada beberapa yang benar-benar terjebak di ambang pintu. Feng Ying harus tahu semuanya, bagaimanapun juga, dia adalah salah satunya, jadi dia sering berinteraksi dengan orang lain. Ini sepertinya aura marsial Paman Xiang San. Feng Ying sedikit mengernyit. Xiang San. Yang Kai ingat nama ini, orang yang jatuh dari Orde ke-8 ke Orde ke-7 karena dia memotong fondasi alam semesta kecilnya. Feng Ying mengangguk, ya. Bagaimana mungkin dia? Yang Kai bingung. Nama Xiang San adalah sesuatu yang Kai dengar Feng Ying sebutkan selama percakapan santai. Sebelum Yang Kai datang ke Blue Sky Pass, pengikisan Ink Force sangat berbahaya bagi prajurit ras manusia, tetapi jenis kerusakan ini terbatas pada Orde ke-6 dan Orde ke-7. Jika kekuatan kultivator tahap Open Heaven Orde ke-8 hebat dan alam semesta kecil mereka stabil, selama seseorang cukup berhati-hati, tidak ada risiko terkorosi oleh kekuatan tinta. Namun, di medan perang tinta, ras manusia telah melawan klan tinta hitam selama bertahun-tahun, jadi selalu ada kecelakaan seperti ini. Open Heaven Orde ke-8 yang terkikis oleh kekuatan tinta juga akan terjadi, tapi itu hanya beberapa kali. Xiang San adalah salah satunya. Dia awalnya adalah seorang kultivator tahap Open Heaven Orde ke-8, tetapi ketika dia bertarung dengan Tuan Wilayah Klan Tinta Hitam, dia disergap oleh Tuan Wilayah terdekat lainnya dan menderita luka berat. Meskipun dia mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk melarikan diri, alam semesta kecilnya telah terkorosi oleh kekuatan tinta. Dalam pertempuran itu, dia telah memotong alam semesta kecilnya 5 kali, menyebabkan peringkatnya turun dari Orde ke-8 ke Orde ke-7. Faktanya, memotong wilayah alam semesta kecil tidak berarti bahwa itu akan jatuh peringkatnya. Yang Kai pernah memotong wilayah semesta kecilnya karena musim semi dunia, dia telah kehilangan sebagian dari wilayah alam semesta kecil dan kekuatannya telah jatuh, tetapi dia tidak jatuh peringkat. Kebanyakan orang tidak akan mengalami situasi seperti itu, tetapi jika itu harus dipotong terlalu sering dalam waktu singkat, penurunan peringkat tidak dapat dihindari. Jatuh peringkat sangat merepotkan. Bahkan dengan buah roh Profound Female memperbaiki alam semesta kecil dan membangun kembali fondasinya, penurunan peringkat tidak dapat dilakukan kembali. Dia perlu berkultivasi lagi dan menemukan kesempatan untuk menerobos. Meskipun tidak ada data di permukaan, menurut kinerja para prajurit di celah selama beberapa tahun terakhir, jauh lebih sulit bagi seorang kultivator untuk menerobos ke tingkat berikutnya karena mereka telah dipaksa untuk berpisah dengan alam semesta kecil mereka. Hanya 2 atau 3 dari 10 orang yang berhasil menerobos. Jika bukan karena ini, dengan pasokan buah roh Profound Female dari Blue Sky Pass, tidak akan ada begitu banyak Orde ke-5 di celah, dan semuanya akan kembali ke tahap Open Heaven Orde ke-6. Penurunan peringkat Xiang San hampir 3.000 tahun yang lalu. Setelah itu, meskipun dia telah menggunakan buah roh Profound Female untuk memperbaiki alam semesta kecilnya yang rusak, kekuatannya tetap berada di Orde ke-7. 3.000 tahun yang lalu, Feng Ying baru saja tiba di medan perang tinta. Meskipun dia memiliki pemahaman tentang situasi Xiang San, dia tidak begitu jelas tentang hal itu, dan para prajurit di celah tidak akan sembarangan membahas hal-hal seperti itu, jadi tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi saat itu. Namun, Xiang San adalah eksistensi yang sangat istimewa di Blue Sky Pass karena dia bukan milik tim kecil manapun. Bahkan ketika dia bertarung dengan pasukan klan tinta hitam, dia bertarung sendirian. Meskipun kultivasinya saat ini hanya di Orde ke-7, ia memiliki dasar dari tahap Open Heaven Orde ke-8, sehingga ia sering dapat menampilkan kemampuan jauh melampaui Orde ke-7.
Sampai batas tertentu, dia hampir setara dengan Yang Kai. Apakah kamu yakin itu dia? Yang Kai bertanya. Feng Ying mengangguk. Marsial Paman Xiang San juga datang dari Blue Sky Paradise. Ketika saya pertama kali datang ke medan perang tinta, saya menerima beberapa bimbingan dari Paman Bela Diri. Meskipun aku jarang berinteraksi dengannya beberapa tahun terakhir ini, aku tidak bisa melupakan auranya. Petik 2. Bukannya Feng Ying tidak ingin berinteraksi dengannya, hanya saja kepribadian Xiang San menyendiri dan temperamennya aneh. Dia selalu bertarung sendirian, dan dia sering pergi ke pengasingan untuk berkultivasi di waktu luangnya, pemandangan yang langka bahkan untuk Feng Ying. Faktanya, ketika saya datang ke Blue Sky Pass, Komandan Resimen Tentara Barat adalah Marsial Paman Xiang San. Setelah kultivasinya turun drastis, Marsial Paman Zhong Liang mengambil alih posisi Komandan Resimen, tambah Feng Ying. Saat ini, Yang Kai tidak terlalu peduli dengan masalah Komandan Resimen Tentara Barat. Dia mengira bahwa beberapa Orde ke-6 dipromosikan ke Orde ke-7, tetapi sekarang tampaknya Orde ke-7 dipromosikan ke Orde ke-8. Apa yang harus dia lakukan? Tidak peduli alasan apa yang dimiliki Xiang San untuk tinggal di wilayah ini untuk menerobos, aura kekerasan ini tidak dapat disembunyikan dan pasti akan menarik perhatian anggota klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya. Sama seperti bagaimana penguasa wilayah adalah andalan klan tinta hitam, Open Heaven Orde ke-8 juga merupakan andalan ras manusia. Sekarang jumlah Orde ke-8 dan penguasa wilayah di zona perang langit biru telah kehilangan keseimbangannya, bagaimana mungkin klan tinta hitam hanya menyaksikan manusia Orde ke-8 lainnya muncul. Bahkan jika dia berpikir dengan jari kakinya, Yang Kai juga tahu bahwa tidak akan lama sebelum sejumlah besar klan tinta hitam akan tertarik ke sini, bahkan mungkin beberapa penguasa wilayah. Merenung sejenak, Yang Kai berbalik dan berkata, "Kakak Ki, aku harus merepotkanmu untuk kembali ke pos luar dan melaporkan masalah ini kepada dua komandan resimen sehingga mereka dapat dengan cepat mengirim bala bantuan." Ki Taichu juga memahami beratnya situasi dan segera mengangguk, "Ya." Dalam sekejap, dia muncul di luar Breaking Dawn dan menggunakan Universe Escape Law untuk kembali ke kam utama pos terdepan. Yang Kai kemudian menoleh ke anggota lain dan berkata, "Mungkin akan ada pertempuran sengit yang akan datang, jadi kalian semua harus cepat beristirahat. Mungkin Anda tidak akan punya waktu untuk beristirahat nanti." Petik 2. Semua orang setuju. Breaking Dawn terus maju, tetapi Yang Kai masih merasa tidak nyaman. Meskipun dia telah meminta Ki Taichu untuk kembali ke pos luar untuk melaporkan dan meminta bala bantuan, Ki Taichu dapat menggunakan formasi alam semesta Breaking Dawn untuk langsung kembali, tetapi bala bantuan tidak bisa. Bahkan jika ada bala bantuan Orde ke-8, dibutuhkan setidaknya 10 hari untuk tiba.